Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Eliana dengan NIM 151423131 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prosedur dasar dan model interaksi pendidikan kelas rangkap. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kelas Rangkap oleh dosen pengampu Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Baik, langsung saja. Prosedur dasar pendidikan kelas rangkap. Prosedur dasar pendidikan kelas rangkap yang pertama yaitu perencanaan. Guru harus merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kelas. Perencanaan ini meliputi pemilihan materi, di mana guru harus memilih materi yang relevan dan sesuai dengan kurikulum masing-masing kelas. Yang kedua, ada metode pembelajaran, di mana guru harus memilih metode yang efektif dan menarik bagi siswa dan berbagai tingkat kelas. Yang ketiga, ada penilaian. Guru harus merencanakan metode penilaian yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa. Yang kedua, ada pelaksanaan. Guru harus mengatur kelas dengan baik agar siswa dari berbagai tingkat dapat belajar dengan nyaman. Yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes yang pertama, dan yang kedua ada observasi. Yang ketiga ada melalui karya siswa, dan yang terakhir berdasarkan hasil evaluasi guru dapat memodifikasi rencana pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa depan. Model interaksi pendidikan kelas rangkap. Model interaksi pendidikan kelas rangkap yang pertama yaitu proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara perorangan dari kelompok dan mencari serta mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri siswa. Peran guru dalam model ini benar-benar sebagai pengarah dan pemberi kemudahan dalam belajar bagi murid. Yang kedua, ada proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Dalam PBMKS ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu olah pikir sejoli atau OPS. Model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Tahap pertama dan kedua mewadahi komunikasi satu arah yaitu guru dan murid. Tahap ketiga mewadahi komunikasi timbal balik dalam kelompok kecil 2 orang sebagai persiapan komunikasi banyak arah pada tahap keempat. Yang kedua ada olah pikir berebut atau OPB. Model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Yang ketiga ada konsultasi intra kelompok atau KIK. Tujuan dari model ini untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Yang keempat yaitu ada tutorial teman sebaya. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu program tutorial ini. Yang pertama, mulailah dengan tujuan yang jelas. Jelaskan tujuan itu kepada seluruh siswa. Siapkan bahan dan sumber belajar. Gunakan cara yang praktis. Hindari kegiatan yang bersifat mengulang yang telah dilakukan guru. Pusatkan kegiatan tutorial kepada keterampilan pikiran yang diminta di kelas. Berikan latihan singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, lakukan pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutorial. Poin selanjutnya yaitu tutorial lintas kelas atau TLK. Model ini digunakan secara lintas kelas, yang artinya murid lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya. Selanjutnya, diskusi meja bundar atau DMB. Model ini dirancang mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini hampir sama dengan model OPB. Selanjutnya ada tugas diskusi resitasi atau TDR. Model ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas atas. Tujuan model ini mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerja. Dan yang terakhir ada aktivitas tugas tertutup dan aktivitas tugas terbuka.
Model ini tidak memiliki langkah khusus karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang menjadi ciri khas dalam kedua model ini adalah sifat tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam model ini dapat digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan dari model ini yaitu melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.